Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Cina memberikan apresiasi kepada Indonesia untuk upaya perdamaian Rusia-Ukraina dan membahas mengenai kerjasama bilateral dalam berbagai bidang. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa RRT mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam mengupayakan resolusi damai terhadap situasi yang terjadi di Ukraina. Selain itu, kedua negara juga membahas berbagai isu bilateral yang saling menguntungkan termasuk proyek prioritas kedua negara, kerjasama bidang kesehatan dan dorongan interaksi pihak swasta antara Indonesia dan RRT. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2021, perdagangan kedua belah pihak mengalami peningkatan yang sangat signifikan, lebih dari 54% dan mencapai nilai 110 miliar US dollar. Kenaikan perdagangan ini juga diikuti dengan defisit dari Indonesia yang terus menurun. Dan kita lihat akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia semakin lama, semakin banyak memasuki pasar Tiongkok. Di kesempatan lain, Presiden Republik Indonesia kembali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Subang, Jawa Barat. Kunjungan Presiden guna membagikan bantuan sosial dan memastikan bantuan tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah bantuan sosial berupa tambahan modal kerja untuk usaha-usaha mikro kepada pedagang pasar dan pedagang kaki lima Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan tambahan modal sebesar 1,2 juta rupiah untuk para penerima program Keluarga Harapan, yakni bagi yang memiliki usaha di rumah. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga meminta Menteri Perdagangan untuk mengurus harga minyak goreng dengan menurunkan harga minyak goreng berada di harga Rp14.000 atau di bawah Rp14.000. Pasar-pasar adalah dalam rangka mengecek, saya pun juga sama ke pasar mengecek minyak goreng, utamanya ini yang kita cek itu minyak curah loh ya, jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan yang premium. Yang kita cek adalah minyak goreng curah agar harganya di angka 14.000 atau di bawahnya. Kalau yang saya datangi pasar-pasar sudah di angka 14.000 itu. Kalau di luar Jawa ada yang masih di atas 14 ya satu persatu akan kita selesaikan. Dalam mendukung percepatan digitalisasi layanan publik, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate tengah menyiapkan super apps layanan publik terpadu. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan dana APBN dalam transformasi digital diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh data pemerintah agar tercipta efisiensi. Pemerintah tengah menyiapkan super aplikasi layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data Indonesia dengan mempercepat digitalisasi di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia mengungkapkan, aplikasi pemerintah digunakan saat ini sudah terlalu banyak dan tidak efisien dengan terdapat sekitar 24.000 aplikasi yang cenderung bekerja masing-masing. Menteri Johnny juga meyakini dengan ditutupnya ribuan aplikasi tersebut mampu mengefisienkan anggaran yang dimana penggunaan super apps nantinya
akan memudahkan komunikasi lintas instansi yang terintegrasi dalam satu sistem serta mampu mencegah duplikasi aplikasi sejenis dari berbagai kementerian lembaga. Saat ini pemerintah dalam rangka electronic government menggunakan 2.700 pusat data dan server. 2.700 pusat data dan server ini hanya 3% saja yang berbasis cloud. Sisanya Ethernet, sisanya bekerja sendiri-sendiri yang mengakibatkan sangat sulit interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi dari data driven policy di Indonesia. Jadi perlu kita siapkan dengan benar. Demikian halnya saat ini pemerintah saja menggunakan 24.400 aplikasi. Tidak efisien, bekerja sendiri-sendiri. Bahkan di setiap kementerian lembaga atau pemerintah daerah masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda di setiap subunitnya. Sangat tidak efisien. Sehingga kita harus menata ulang menghasilkan satu super aplikasi Indonesia. Paling tidak hanya cukup 8 aplikasi yang terintegrasi yang memudahkan komunikasi. Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kominfo. Ya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya terus menambahkan anggaran untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai dari 20 triliun pada tahun 2020, 26 triliun pada tahun 2021, dan 27 triliun pada tahun 2022. Adanya penambahan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat digitalisasi dengan membuat super apps yang terintegrasi seluruh kementerian lembaga. Kita akan menggunakan keuangan negara itu memang untuk mentransformasi tadi ekonomi, government, dan juga citizen itu menjadi digital. Nah, yang government ini nanti mungkin Pak Joni Plate akan menyampaikan ada 2 inisiatif yang kita sangat berperan bersama Kemendagri, Pak Joni Plate, Bappenas, yaitu e-government. Bayangkan kita punya lebih dari 400.000 aplikasi ya Pak ya, dan juga 24.000. Kemudian setiap kementerian lembaga itu punya 2.700 punya database sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita akan membuat menjadi satu data, itu bisa akan menurunkan biaya operasi dari pemerintah, meningkatkan reliability-nya, dan juga tentu mengintegrasikan yang disebut intergovernment connection maupun penggunaan aplikasi. Jadi nggak setiap orang sekarang membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable, tapi mereka akan menjadi lebih coordinated gitu. Itu yang disebut government menjadi digital, jadi digitalisasi dari government, dan juga untuk supaya seluruhnya itu bisa jauh lebih efisien. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan penyesuaian tiket masuk Taman Nasional Komodo menjadi Rp3.750.000 per orang berlaku mulai 1 Agustus 2022. Kenaikan tarif dimaksudkan untuk konservasi ekosistem Komodo. Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur telah menetapkan pembatasan kunjungan dan besaran biaya sebesar Rp3.750.000 bagi wisatawan yang akan memasuki Taman Nasional Komodo. Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam weekly press briefing mengatakan, pemasangan tarif ditujukan untuk menjaga kelestarian habitat Komodo. Biaya tersebut sudah termasuk tiket masuk Pulau Padar, Pulau Komodo Dumping Beach ataupun souvenir UMKM masyarakat Labuan Bajo, kompensasi jasa ekosistem dan biaya konservasi yang berlaku untuk satu orang selama setahun penuh. Di mana artinya wisatawan yang telah membayar harga tersebut dapat memasuki Taman Nasional Komodo lebih dari 1 kali dalam setahun tanpa perlu membeli tiket lagi. Menparekraf menilai kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk menjaga Komodo dan ekosistemnya. Cukup yakin gitu bahwa justru kebijakan ini akan semakin banyak menarik wisatawan yang akan menghargai upaya konservasi kita dan ikut membangun destinasi-destinasi lain di NTT ini untuk menjadi destinasi unggulan. Saya pernah ke Wairebo
di situ sangat menarik, atau mungkin ke Tanamori, itu juga bisa dieksplor ke depannya untuk pengembangannya, maupun produk-produk ekonomi kreatif yang ada di sana. Jadi menurut saya kembali kita akan fokus pada pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, dan tentunya akan memberikan manfaat bukan hanya dari segi ekonominya saja, tapi dari segi pelestarian lingkungan dan segala aspek. Sementara itu, Koordinator Pelaksana Program Konservasi TNK Carolina Noge mengatakan, fokus konservasi yakni pengelolaan sampah, tata kelola, pengawasan dan pengamanan kawasan berlangsung selama setahun penuh karenanya hanya dibatasi 200.000 pengunjung per tahunnya. Kita ketahui bahwa Taman Nasional Komodo ini bukan hanya wilayah daratan, tapi juga perairan, yang mana pengawasan dan pengamanannya ini membutuhkan infrastruktur sarana prasarana yang lebih ekstra seharusnya. Maka dari situ kami dapati bahwa pengurangan nilai jasa ekosistem ini ternyata bukan hanya terjadi secara alamiah, tapi juga adanya aktivitas manusia di dalamnya. Dalam hal ini adalah wisatawan. Maka kami memutuskan untuk melakukan pemberlakuan pembatasan dengan kompensasi biaya konservasi. Berdasarkan hasil kajian seperti yang sudah disampaikan, kami memutuskan bahwa pembatasan tersebut akan dilakukan di Pulau Padar, Pulau Komodo, dan kawasan perairan sekitarnya sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama pemerintah Provinsi NTT dengan pembatasan 200.000 orang per tahun, dan biaya konservasi per kedatangan adalah, mohon maaf, biaya konservasi tersebut berlaku 1 tahun 3.750.000. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.